Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita agar kita dapat mengkaji sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sampai di pembahasan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar meninggalkan kota kelahiran beliau, kota pertumbuhan semasa beliau masih kecil hingga dewasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tempat yang beliau amat cintai, meninggalkan tempat yang penuh dengan kenangan, baik kebaikan maupun keburukan, baik kesenangan maupun kesedihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tempat yang sangat beliau cintai, yaitu kota Mekkah. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan tempat beliau, sehingga beliau pun pergi ke kota Madinah, tempat yang sangat asing, tempat yang begitu asing bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalani itu semuanya dengan penuh kesabaran, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kota Mekkah bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Amir bin Fuhairah, dan bersama seorang yang musyrik sebagai penunjuk jalan, Abdullah bin Uraiqid. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah yang kala itu bernama Yathrib. Kemudian Rasulullah pun merubahnya dengan nama Al-Madinah atau Taubah atau Taibah. Rasulullah melakukan perjalanan yang begitu melelahkan. Beliau tidak begitu leluasa dalam melaksanakan perjalanan tersebut, karena beliau terus diintai oleh orang-orang musyrik Quraisy. Mereka mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau hanyalah utusan Allah dan menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukanlah orang yang membunuh. Beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang mencuri harta orang Quraisy. Beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang durhaka kepada orang-orang Quraisy lantaran urusan duniawi. Rasulullah hanyalah utusan Allah. Rasulullah hanyalah Nabi Allah, perantara Allah untuk seluruh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan perjalanan dari kota Mekkah menuju kota Madinah. Begitu mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan kota Mekkah, kaum Ansar setiap hari pergi ke Harrah, kawasan bebatuan dan vulkanis di sebelah atas kota Madinah.
menanti kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam, kaum Ansor setiap hari pergi ke Harrah. Saat sinar matahari sudah terasa panas, mereka orang-orang Ansor yang telah masuk Islam kembali ke rumah mereka. Tepat pada hari Senin 12 Rabiul Awal, di awal tahun ke-13 kenabian atau ke-14 kenabian ya. Para penduduk Madinah mereka keluar rumah sebagai kebiasaan mereka. Ketika sinar matahari telah terasa panas, mereka kembali ke rumah. Seorang pria Yahudi memanjat salah satu pagar di Madinah. Orang Yahudi tersebut melihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya tampak putih samar-samar. Kadang-kadang hilang ditelan fata morgana. Ia pun berteriak dengan sekeras-kerasnya, "Wahai Bani Qailah, lihat sahabat-sahabatmu sudah tiba. Inilah orang yang kalian tunggu-tunggu." Maka orang-orang Ansor bergegas mengambil senjata untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Lihatlah bentuk ta'zim orang-orang Ansor. Mereka siap siaga mengawal Nabi SAW. Beliau tidak mau dilukai oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang musyrik yang masih menyembah berhala. Mereka buktikan janji baiat mereka kepada Rasul selama di baiat Aqabah. Terdengarlah suara gemuruh dan takbir dari perkampungan Bani Amr bin Auf. Kaum muslimin bertakbir saking gembiranya lantaran kedatangan beliau. Mereka keluar rumah untuk menyambut beliau dan menyampaikan salam nubuah kepada beliau. Mereka mengelilingi beliau. Ketika tiba di Madinah, beliau berbelok ke kanan sampai akhirnya singgah di Quba, di perkampungan Bani Amr bin Auf. Beliau singgah di rumah Al-Kulthum bin Al-Hidmi, Kulthum bin Al-Hidmi, atau di rumah Sa'ad bin Khaythamah. Beliau tinggal di perkampungan Bani Amr bin Auf selama 14 hari. Beliau membangun Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun sesudah kenabian beliau. Pada hari Jumat, beliau melanjutkan perjalanan. Waktu sholat Jumat tiba. Ketika beliau berada di perkampungan Bani Salim bin Auf, beliau pun melaksanakan sholat Jumat bersama mereka di masjid yang berada di perut lembah. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan. Orang-orang memegang tali kekang unta beliau. Beliau mengatakan, "Mari menuju kekuatan, perlindungan dan senjata." Rasulullah SAW pun berkata, "Biarkan ia berjalan, karena ia sesungguhnya menerima perintah." Unta beliau terus berjalan. Setiap berlalu di salah satu rumah orang Ansar, mereka selalu berharap agar beliau singgah di rumah mereka. Tetapi beliau selalu berkata, biarkanlah, sesungguhnya ia diperintah oleh Allah." Unta itu berjalan sampai di lokasi yang sekarang menjadi lokasi Masjid Nabawi. Unta itu duduk berlutut. Beliau belum turun dari unta sampai unta itu bangkit dan berjalan sedikit lagi. Kemudian unta itu kembali ke tempat semula dan duduk berlutut di situ. Maka beliau pun turun darinya, sallallahu alaihi wasallam. Tempat itu berada di perkampungan Bani Najjar yang merupakan tempat keberadaan paman-paman beliau. Paman di sini maksudnya adalah paman dari Abdul Muttalib ya, bukan paman kandung Nabi. Karena paman kandung Nabi semuanya ada di kota Mekah.
paman-paman Nabi SAW berada di kota Mekah. Tapi Abdul Muttalib, ibunya kan Salma binti Zaid yang berada, atau Salma binti Amr berada di kota Madinah. Sehingga paman-paman Abdul Muttalib di sana, dan Nabi Muhammad pun juga mengategorikan pamannya. Merupakan taufik Allah kepada unta beliau itu bahwa beliau sendiri memang senang tinggal di lingkungan paman-pamannya sebagai wujud penghormatan beliau kepada mereka. Ingat, bukan paman dari Abdullah. Karena kalau paman dari Abdullah, semuanya dari kota Mekah, karena Hashim ini kan punya anak kan, namanya siapa? Abdul Muttalib. Sedangkan yang tinggal di kota Madinah itu dari Abdul Muttalib saja. Walaupun tidak secara langsung, tapi masih tetap dikategorikan paman. Nah, kemudian orang-orang pun menawarkan agar beliau tinggal di rumah mereka. Abu Ayyub yang bernama Khalid bin Zaid, Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub yang bernama Khalid bin Zaid Al-Ansari segera menuju barang-barang bawaan beliau dan memasukkan ke rumahnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan mengikuti barang-barangnya. Lantas As'ad bin Zurarah datang dan mengambil tali kekang unta beliau. Jadi Rasulullah tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid. Unta tersebut pun dibawanya, seperti dilukiskan oleh Qais bin Qais bin Sarmah. Nah. Sementara Ibnu Abbas berebut dengannya. Kok Ibnu Abbas sih? Sementara Ibnu Abbas berebut dengannya untuk membawa unta beliau. Ibnu Abbas siapa ini? Kalau Ibnu Abbas saudaranya Nabi, sepupu Nabi, anaknya Abbas, ya nggak mungkin dong. Karena Ibnu Abbas itu lahir 3 tahun pemboikotan, 3. Masa umur 3 tahun sudah megang tali kekang unta? Lagi pula Abbas pun juga belum masuk Islam. Lalu dipertanyakan nih Ibnu Abbas siapa begitu ya. Nah, di sini disebutkan syair-syair banyak banget. Dia tinggal di tengah suku Quraisy selama 13 tahun. Memberi peringatan andai ia bertemu kekasih yang menolong. Menawarkan diri kepada orang yang berhaji, namun tiada mendapatkan siapa yang melindungi dan mengajak. Ketika ia datang kepada kami dan telah bermantap hati, ia bahagia dan bersuka cita. Tidak lagi takut kezaliman pelaku kezaliman. Jauh, tidak takut manusia menganiaya. Kami berikan harta kami seluruhnya, juga jiwa kami saat pertempuran dan bencana. Kami musuhi musuh-musuhnya, siapapun mereka, meski dulu adalah kekasih tercinta. Kami tahu tiada Tuhan selain Allah dan kitab Allah adalah pemberi petunjuk. Ia juga sebagaimana perkataan Hasan bin Thabit, penyair Nabi SAW. Kaumku adalah mereka yang melindungi nabinya dan beriman kepadanya saat seluruh penduduk bumi kufur terhadapnya. Kecuali orang-orang khusus yang menjadi pengikut. Orang-orang saleh menjadi penolong bersama para penolong.
Mereka berbahagia dengan pembagian Allah. Kata mereka, ketika datang kepada mereka manusia mulia dan pilihan, ahlan wa sahlan, selamat datang dengan aman dan lapang, nabi terbaik, pemberian terbaik, dan tetangga terbaik. Mereka tempatkan ia di rumah yang dengannya ia tiada takut kepada siapa yang dulu menzalimi mereka. Rumah yang benar-benar rumah. Mereka berbagi harta kepadanya tatkala saudara-saudara mereka datang berhijrah, sedangkan jatah bagi pengingkar adalah neraka, juga sebagaimana perkataannya, kami tolong dan kami lindungi Nabi Muhammad SAW dengan sukacita, bersedia dan terpaksa. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, dulu Nabi SAW berada di Mekah lantas diperintahkan untuk berhijrah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan firman-Nya, dan katakanlah wahai Nabi, ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku secara benar dan keluarkan pula aku secara benar, dan berikan kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Sedangkan Rasulullah SAW mengetahui bahwa beliau tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan perintah ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itu beliau memohon kepada Allah kekuasaan yang menolong. Lantas Allah pun mengabulkan permohonannya. Al-Bara' bin Azib berkata, orang muhajirin yang pertama kali datang adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Keduanya mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang. Kemudian datanglah Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian datang pula Umar bin Al-Khattab bersama 20 orang berkendaraan. Selanjutnya datang Rasulullah SAW. Saya tidak pernah melihat orang yang bergembira karena sesuatu seperti kegembiraan mereka karena kedatangan beliau SAW. Sampai-sampai para wanita, anak-anak, dan para budak ramai-ramai meneriakkan, Rasulullah SAW telah tiba. Rasulullah SAW telah datang. Jadi Bara' ini kan orang Madinah ya, bukan orang muhajirin. Dia menceritakan pertama kali masuk datang ke Madinah, Mus'ab dan Abdullah bin Maktum. Kemudian setelah itu baru Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian baru habis itu Umar bin Khattab bersama 20 orang rombongan. Baru setelah itu Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan orang-orang yang lainnya. Anas bin Malik berkata, Anas bin Malik juga sahabat Nabi SAW yang tinggal di kota Madinah. Nah, orang Ansor ya. Anas bin Malik berkata, aku menyaksikan hari kedatangan Rasulullah SAW di Madinah. Dia masih kecil ya, masih umur 10 tahun, Anas bin Malik. Sama sekali aku tidak pernah melihat satu hari yang lebih indah dan cerah daripada hari datangnya beliau ke Madinah. Aku juga menyaksikan hari kewafatan Rasulullah SAW, maka aku tidak pernah melihat suatu hari yang lebih buruk dan gelap daripada hari wafatnya Rasulullah SAW. 10 tahun berlalu di kota Madinah, kata Rasulullah SAW pun meninggal dunia. Dia mengatakan seperti itu. Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub hingga beliau membangun rumah dan masjidnya sendiri. Beliau tinggal di rumah Abu Ayyub hingga beliau membangun rumah dan masjidnya sendiri. Tunggu bentar. Ya, beberapa hari Masjid Nabawi selesai dan rumah-rumah istri-istri Nabi sudah dibuat. Waktu itu
Rasulullah SAW. Oh iya, kemarin tuh disebutin nggak sih, ikhwah, pernikahan Rasulullah dengan Aisyah dengan nampaknya nggak ada ya. Nggak, seingat Ana sih, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nggak nyebutin kelihatannya. Iya, nggak nyebutin pernikahan Rasul dengan Aisyah dengan Saudah. Nggak disebutin. Terlalu panjang membahas mukjizat kemarin tuh loh. Syekhnya nggak nyebutin pernikahannya. Nah, semasa masih berada di rumah Abu Ayyub, Rasulullah mengutus Zaid bin Harithah dan Abu Rafi' ke Mekah. Zaid dan Abu Rafi' ke Mekah dengan dibekali 2 ekor unta dan 500 dirham. 500 dirham. Kepadanya datang dari Mekah dengan mengajak Fatimah dan Ummu Kulthum. Keduanya datang dari Mekah untuk mengajak Fatimah. Fatimah belum nikah. Dan Ummu Kulthum. Ummu Kulthum belum nikah. Karena dicerai sama Utaibah. Kedua putri beliau Sauda. Oh ya, kedua putri beliau. Begitu juga membawa Saudah binti Zam'ah, istri Nabi. Kemudian Usamah bin Zaid, anaknya siapa namanya? Anaknya Zaid bin Harithah, nah, dan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini istrinya Zaid bin Harithah. Adapun Zainab dilarang keluar dari kota Mekah oleh suaminya Abul As bin Rabi. Jadi sekarang ini jelas sekali ya, Masya Allah, buku. Nggak ada buku yang sempurna. Tempatnya Syekh Musa juga nggak nyebutin. Nah ini sekarang di sini sebutin. Jadi Rasulullah SAW ini kan pergi dulu. Ternyata sampai di kota Madinah itu sudah ada Zaid bin Harithah dan Abu Rafi'. Abu Rafi' ini mantan budaknya Nabi, Zaid bin Harithah juga mantan budaknya Nabi. Ya ibarat kata pembantulah gitu. Akhirnya Rasulullah memberikan kepada keduanya 2 ekor unta, kemudian uang senilai 500 dirham. Ya, tujuannya apa ikhwah? Untuk pergi ke Mekah, terus memboyong keluarga Nabi SAW. Sehingga dari kota Mekah menuju Madinah, mereka berdua, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini pintar perang ya. Abu Rafi' membawa 2 putri Nabi, Fatimah sama Ummu Kulthum, sama 2 istri Nabi yang Saudah, kemudian Usamah bin Zaid, Ummu Aiman. Nah, adapun Aisyah belum dibawa. Aisyah belum dibawa ya. Oh, belum. Setelahnya, Abdullah bin Abu Bakar juga meninggalkan Mekah dengan mengajak Abu Bakar, keluarga Abu Bakar. Nah, Abdullah bin Abu Bakar. Di antara mereka adalah Aisyah. Berarti nggak tahu, mungkin gabung kali ya. Gabung sama Zaid bin Harithah. Nah, kalau benar berarti Zaid bin Harithah, Abu Rafi' datang dari Madinah ke Mekah. Dari ke Mekah, mereka berdua ngobrol sama Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah ini kakaknya Asma binti Abu Bakar. Gimana nih? Gitu, ngobrol gitu kan. Ya udah kita bawa aja yuk. Gitu. Ya bawa. Akhirnya Zaid bin Harithah, Abu Rafi', Abdullah, mereka membawa keluarga Nabi dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena kalau perempuan, orang-orang Quraisy nggak berani membunuhnya gitu kan. Apalagi bangsawan semuanya kan itu. Semuanya bangsawan. Ketika bangsawan nggak ada yang berani menzalimi mereka. Atau bahkan memukul atau membunuhnya. Tapi itu nanti mereka ketika udah selesai ya ikhwah, bangunan rumahnya Masjid Nabawi. Baik, sekarang kita akan melihat Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi. Dari tempat Anda.
Mekah gambarnya sudah ini, sekarang kita Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Mana Masjid Nabawi? Nah, ini Masjid Nabawi. Ini ya Masjid Nabawi. Kita kasih lingkaran. Kotak nih Masjid Nabawi ini. Persegi. Rasulullah membangun masjid ini beberapa hari bersama dengan para sahabat. Kiblatnya arah ke sana ya, berarti Madinah itu utara, berarti sana selatan. Ini selatan. Kemudian utara, Baitul Maqdis ya. Kemudian sana timur. Kemudian di sana barat. Nah. Dan di sini Baqi, makam Baqi. Baqi. Pembangunan Masjid Nabawi. Imam Az-Zuhri berkata, unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderum di tempat yang saat ini menjadi lokasi masjid beliau. Semula tempat itu adalah mirbad. Mirbad adalah tempat yang untuk mengumpulkan dan mengeringkan kurma. Milik Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail. Suhail, Sahal. Dua orang anak yatim dari Ansor, dua orang anak yatim dari Ansor. Keduanya diasuh oleh As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah dari Bani Khazraj, dari suku Khazraj. Sahal dan Suhail, anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawar kepada kedua anak yatim itu, Sahal dan Suhail, untuk membeli mirbat, ya tanah tadi, untuk dijadikan lokasi pembangunan masjid. Keduanya menjawab, kami hibahkan saja kepada Anda, wahai Rasulullah. Lihat anak kecil loh, ikhwah. Anak yatim sampai bisa berbicara seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak hibah itu, tetapi membelinya 10 dinar. Masya Allah, 10 dinar. Bisa bayangin, 10 dinar itu berarti 100 dirham. Kalau 10 dinar, 1 dinar itu bisa buat beli 1 kambing. Berarti lumayan ya. Di dalam kitab As-Sahih disebutkan bahwa beliau bersabda, wahai Bani Najjar, tawarkan kepadaku harga kebun kalian. Mereka menjawab, tidak demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah. Di dalam kebun tersebut terdapat pohon gharqad dan kurma serta kuburan orang-orang musyrik. Kuburan orang-orang musyrik. Jadi di sini banyak kuburan orang musyrik ya di Masjid Nabawi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membongkar kuburan tersebut serta menebang kurma dan pohon gharqad. Kemudian arah kiblat beliau masjid ditentukan.
Nah, berarti awalnya di sini ya, menghadap di sini. Ini arah awalnya karena Masjidil Aqsa kan masih di sebelah barat, masih di sebelah utara. Panjang bangunan masjid dari arah kiblat ke belakang adalah 100 hasta. Itu bisa palingin 100 hasta. Tuh panjangnya. Pondasi kurang lebih 3 hasta. Bawahnya 3 hasta. Kemudian mereka membangunnya dengan batu bata. Nah, Rasulullah SAW ikut terlibat pembangunan masjid bersama kaum muslimin. Beliau sendiri ikut memindahkan batu bata dan batu-batuan. Beliau bekerja seraya mengucapkan, ini bersyair nih ikhwah. Jadi boleh syair, tapi jangan diiringi musik, alat musik. Nah, ya Allah, tiada kehidupan hakiki selain kehidupan akhirat. Maka ampunilah kaum Ansar dan Muhajirin. Beliau juga mengatakan buah ini bukan hanya buah-buahan Khaybar. Ya Rabb kami, ini lebih baik dan lebih suci. Mereka pun melantunkan syair. Salah seorang dari mereka mengatakan dengan dalam syairnya. Ya kalau kerjakan capek ya ikhwah, jadi butuh hiburan begitu. Antum hiburan nggak masalah, tapi jangan yang ada musiknya, alat musiknya. Bernasyid hukumnya boleh. Asalkan tidak diiringi musik dan maknanya pun sahih, maknanya benar, tidak ada kesyirikan atau mengandung unsur maksiat. Mereka pun melantunkan syair. Salah seorang dari mereka mengatakan dalam syairnya, jika kami duduk sedangkan Rasulullah bekerja, tentulah ini tindakan kami yang tersesat. Beliau menetapkan arah kiblat ke arah Baitul Maqdis, arah utara ya, karena Palestina di utaranya Madinah. Membuat 3 pintu untuk masjid tersebut, satu di belakang, satu yang disebut dengan Babur Rahmah. Satu belakang, satu yang disebut dengan Babur Rahmah, dan satu lagi pintu untuk masuk Rasulullah SAW. Ada 3 pintu, tapi kita nggak disebutin sini ya. Nah, pintunya di mana? Karena ini kan udah wujud Masjid Nabawi sudah dipindah arah kiblatnya. Tapi ya sebelumnya ada 3 pintu. Nah, tiang-tiangnya beliau buat dari batang kurma. Ya pakai batu, tapi habis itu pakai kurma. Tiang-tiang Masjid Nabawi ya. Sedangkan atapnya dari pelepah kurma. Masya Allah. Beliau ditanya, mengapa Anda tidak mengatapinya, wahai Rasulullah? Nih loh, yang tengah-tengah ini. Kenapa kok? Ini kok ada tengah-tengahnya itu kayak lubang langsung ke langit. Bisa ngeliat bintang-bintang ini, wahai Rasul. Kenapa kok nggak semuanya dikasih atap sekalian? Biar kalau hujan ini. Nabi Muhammad SAW pun menjawab, biarlah seperti kemahnya Nabi Musa. Beliau juga membangun kamar istri beliau di sebelah, bangun kamar istri beliau di kedua sisi masjid. Kamar tersebut dibangun dengan batu bata, sedangkan atapnya dari batang dan pelepah kurma. Masya Allah ya, zaman dulu Rasulullah udah punya rumahnya terbuat dari batu bata. Tapi atapnya dari kurma, pohon kurma. Dan waktu itu istri Nabi baru 2 ya ikhwah. Baru 2, sehingga dibuatnya 2. Mana rumahnya Aisyah? Nih rumahnya Aisyah. Sebelah timur. Ini rumah Aisyah. Sama istri Nabi yang satunya lagi siapa? Saudah. Ini rumah Saudah. Saudah bintu Zam'ah sebelah timur. Dah, baru 2 ini. Nah.
Baru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membahas pembahasan serumah dengan Aisyah. Nggak disebutin pernikahan Rasul dengan Aisyah, tiba-tiba langsung masih serumah dengan Aisyah. Nggak apa-apa, udah kita jelasin. Aisyah dinikahi Nabi SAW ketika masih di Mekah ya, umur 6 tahun. Sekarang ini udah 9 tahun ini umurnya Aisyah. Akhirnya Rasulullah membangun rumah tangga dengan Aisyah. Selesai pembangunan masjid, beliau mulai tinggal bersama Aisyah di rumah yang telah dibangunkan oleh beliau untuknya di sebelah timur masjid. Itu kan tadi timur masjid. Beliau memulai serumah dengan Aisyah pada bulan Syawal. Bulan Syawal tahun pertama. Rasulullah SAW datangnya bulan apa tuh? Rabiul Awal kan? Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Ya, Masjid Nabawi udah selesai, kemudian Rasulullah juga bangunin rumah Aisyah. Sebagian orang tidak suka mengawali kehidupan serumah dengan istrinya di bulan Syawal. Konon, hal itu disebabkan oleh peristiwa wabah penyakit yang terjadi di zaman jahiliyah. Adapun Aisyah lebih suka bila istri-istrinya memulai hidup serumah dengan beliau pada bulan Syawal, berbeda dengan tradisi masyarakat jahiliyah. Beliau juga membangun rumah untuk Saudah. Jadi Rasulullah SAW itu gak terpacu dengan adat istiadat. Ya, adat istiadat kalau tatoyur, ya benda-benda tertentu dianggap sial seperti ini, bulan Syawal nanti dianggap sial, bohong. Hanya Rasulullah SAW pun membatalkan. Gak ada seperti itu. Itu jahiliyah sebenarnya. Keyakinan yang rusak. Nah, dan nampaknya memang Rasulullah juga sudah membuatkan rumah untuk keluarga beliau ya. Di sini ada rumahnya siapa? Fatimah. Ini rumahnya Fatimah sampingnya Aisyah. Karena kan tadi banyak orang kan yang dibawa selain Aisyah sama ini kan ada beberapa orang kan. Siapa lagi tadi yang dibawa? Fatimah, Ummu Kulsum. Tapi ini nggak ada tempatnya karena nggak dikasih tahu tempatnya mereka di mana. Ruqayyah juga nggak dikasih tahu gitu kan. Mungkin mereka rumahnya berbeda kali. Karena ini kan rumah bangun setelah Masjid Nabawi selesai, baru dibangun untuk istri Nabi dan ini. Adapun Ruqayyah mungkin sudah dibangun udah sama Utsman. Nah, tersisa pertanyaannya adalah di mana rumahnya Ummu Aiman, Zaid bin Harithah, Usamah. Mereka kan satu keluarga. Kemudian Asma binti Abu Bakar sama Ummu Kulsum sama Zainab. Zainab enggak ya, belum. Gimana kan enggak tahu. Nah. Adapun rumah Abu Bakar sebelah baratnya ya, berseberangan dengan Aisyah. Ini rumah Aisyah, sini rumah Abu Bakar As-Siddiq. Tuh. Rumah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ini ada rumah-rumah sahabat tapi nggak tahu. Nggak disebutin rumah sahabat siapa. Nah. Kemudian Rasulullah SAW melakukan mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Membuat tali persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Mereka berjumlah 90 orang. 90 orang. Kemudian Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Mereka berjumlah 90 orang. Separuh dari kalangan muhajirin dan separuh lagi dari kalangan ansor. Berarti berapa jumlahnya? Kalau separuh-separuh, 45. 45 muhajirin, 45 ansor gitu. Nah. Dan ini nggak semua orang muhajirin, orang ansor di ini ya, ikhwah. Orang ansor di ini kan.
Mungkin Rasulullah juga melihat orang-orang Ansor yang betul-betul ingin membantu. Nah, beliau mempersaudarakan mereka agar berbagi sama dan saling mewarisi setelah meninggal dunia di antara mereka, sedang saudara-saudara yang mempunyai hubungan darah justru tidak mewarisi. Ini berlangsung sampai terjadinya perang Badar ketika Allah menurunkan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih baik, lebih berhak terhadap sesamanya di dalam kitab Allah. Jadi kalau mau wasiat, nggak boleh lagi nanti saling mewarisi. Kalau mau ya nanti cuma ngasih kayak hadiah begitu. Jadi tadi 90 orang itu disaudarakan sama Nabi, nanti dia mewarisi, saling mewarisi begitu. Sampai nanti perintah pembatalan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa sih orang nggak ada hubungan darah nggak dapat harta? Orang yang nggak ada hubungan darah dapat warisan, malah orang yang ada hubungan darah dapat warisan. Tapi itu nanti dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum waris mewarisi itu dikembalikan kepada saudara-saudara memiliki hubungan darah. Ada yang mengatakan bahwa beliau juga mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan sesama muhajirin dan beliau menjadikan Ali sebagai saudaranya. Jadi muhajirin sama muhajirin, pokoknya intinya saling bahu-membahu begitulah. Kayak membuka lembaran baru, saling membantu begitu. Yang lebih kuat adalah yang pertama, yang mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansar. Dalam As-Sahih diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata Rasulullah SAW tiba di Madinah, sedangkan di sana sedang tersebar wabah penyakit. Nah, Abu Bakar jatuh sakit, la ilaha illallah. Ketika demam tinggi, Abu Bakar kadang mengucapkan setiap orang menikmati pagi di tengah keluarganya saat kematian berada lebih dekat dari tali sendalnya. Adapun Bilal, bila sudah turun panasnya, ia mengangkat suaranya seraya berkata, "Duh, andai ku tahu, akankah aku bisa tinggal semalam saja di lembah yang dikelilingi Idkhir dan Jalil? Nah, akankah aku bisa singgah suatu hari kelak di mata air Mijannah, tempat di Mekah maksudnya." Jadi dia rindu begitu ya. Akankah aku melihat Syama dan Taufil, gunung yang di Mekah. Jadi mereka, para sahabat ini, subhanallah, keimanannya betul-betul luar biasa. Antum kalau perhatikan, para sahabat mereka diusir dari rumah mereka. Harta mereka yang ditinggalkan dijamah sama orang Quraisy. Sampai di kota Madinah langsung ditimpa penyakit wabah ya kayak Covid atau gimana begitu. Dan jelas betul-betul para sahabat itu merasakan begitu sedihnya berpisah dengan kota Makkah. Ibarat kata perasaan dulu ketika di Mekah nggak pernah deh ya dapat seperti ini, seperti itu. Nah, akhirnya mereka pun mengeluh, mengatakan untayan-untayan syair seperti itu, berharap kapan ya bisa balik ke Mekah lagi gitu. Kapan ya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ya Allah, kutuklah Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, dan Syaibah bin Rabi'ah, sebagaimana mereka telah mengusir kami dari tanah air kami di negeri berwabah. Jadi perkataan siapa? Perkataan Bilal ya. Aku menyampaikan ucapan terhadap tersebut kepada Rasulullah SAW, maka beliau berdoa. Siapa sih yang menceritakan? Aisyah apa? Aisyah kali. Jadi Aisyah itu dengar sampai, kita dulu ya, harus lihat bahasa Arabnya, kadang kalau kita nggak lihat.
Ini Aisyah berkata, Abu Bakar mengatakan, Bilal mengatakan, iya. Jangan-jangan Aisyah lagi. Tapi ini nggak ada titik komanya masalahnya. Bisa jadi yang mengatakan Bilal bin Rabah. Ya Allah laknatlah Utbah bin Rabi'ah. Ya Allah laknatlah Umayyah bin Khalaf. Ya Allah laknatlah Syaibah bin Rabi'ah. Mereka telah mengeluarkan kami. Kami ini siapa? Para sahabat, orang-orang muhajirin. Mereka telah mengeluarkan kami dari rumah kami, dari tempat kelahiran kami menuju tempat berwabah. Sampai Aisyah pun mengatakan kepada Rasul, menceritakan, wahai Rasul, bagaimana ini Abu Bakar? Sampai Bilal pun juga merasakan kesedihan. Akhirnya Rasulullah pun berdoa, Allahumma habib ilainal madinata ka hubbina makkata au asyadda. Allahumma sahhiha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wanqul hummaha ilal juhfati. Faqalat fakana al-mauludu yuladu fil juhfa fala yablughul hulm. Ya Allah, kata Rasulullah, jadikanlah kami lebih mencintai Madinah sebagaimana cinta kami kepada Mekah dan lebih atau lebih. Ya Allah, anugerahkan kesehatan pada kota ini serta berkatilah So' dan Mudnya. Pindahkanlah demamnya ke Juhfah. Maka bila ada bayi terlahir di Juhfah, maka bayi tersebut sebelum balik pasti terkena demam. Nah, itu hal selesai berkaitan tentang itu, dan setelahnya berkaitan tentang kejadian yang ada di tahun pertama kenabian. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang ya. Karena ini sudah mulai tahun-tahun kejadian. Peristiwa-peristiwa di tahun pertama kenabian ya sebenarnya bukan pertama kenabian, pertama di tahun Hijriah. Sebenarnya sudah dibahas kan sama ini. Tapi ini dikhususkan sama beliau. Ini panjang sekali. Ada masuknya Abdullah bin Salam, peristiwa di tahun kedua. Kok ini kok kayak enggak ini sih? Ya udah kita tinggal dikit aja. Baru habis itu pada pertemuan kedua kita ini udah masuk ke tahun 1 ya, ikhwah, pernikahan masuknya Rasul dengan Aisyah itu tahun pertama. Tinggal dikit lagi kita baca. Sebelum masuk Islamnya nanti. Peristiwa-peristiwa di tahun pertama. Kita harus membuat garis. Ini garis tahun kedua. Ini tahun ke-1. Tinggal beberapa saja. Ini tinggal 1,5. Besar juga ya. Peristiwa-peristiwa di tahun pertama. Tadi udah peristiwa ada, diantaranya beliau tambahkan. Pada tahun pertama ditetapkan tambahan 2 rakaat untuk sholat di luar safar sehingga menjadi 4 rakaat. Ini juga nggak dibahas. Jadi ya namanya ringkasan, mana yang ini, jadi kan beliau mengacu pada buku induknya. Intinya ketika Isra Mi'raj, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, sisanya maghrib 3, subuh 2. Nah, zuhur, asar, isya ditambah 2 rakaat. Sisanya masih tetap. Nah, itu di tahun berapa? Tahun 1 Hijriah. Di tahun ini juga Ahlus Sufah berdatangan ke masjid. Sufah adalah tempat
di masjid yang menjadi rumah singgah bagi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang tidak memiliki keluarga dan harta. Sufah ini tempatnya di belakang. Ini Masjid Nabawi ini tinggal dikasih berapa, mungkin segini. Nah, ini tempatnya Sufah. Jadi yang anak coret-coret ini tempatnya orang-orang miskin Sufah. Mereka ini nggak punya keluarga, nggak punya harta. Masya Allah kan, masjid bisa serba fungsi. Nah, Rasulullah menyebarkan Sufah tersebut kepada sahabat-sahabatnya pada malam hari untuk makan malam. Sedangkan sebagian lagi bersama beliau sampai akhirnya Allah mendatangkan kekayaan. Ya awal mulanya ya susah, penuh dengan pengorbanan. Tapi lama-lama bisa sendiri kok. Nah, kaya karena peperangan-peperangan Ghanimah. Tahun ini merupakan tahun ke-14 dari kenabian. Tahun pertama dari hijrah. Sebagaimana dikemukakan, dari tahun inilah para ahli penanggalan menghitung kalender Islam. Kalender Islam yang membuat siapa pertama? Sahabat Umar bin Khattab. Jadi sahabat Umar bin Khattab, beliaulah yang menanggalkan penanggalan Hijriah. Kalau ditanya siapa yang pertama kali meletakkan ada tanggal 1 Hijriah, ya Umar bin Khattab. Tokoh-tokoh yang wafat pada tahun ini adalah As'ad bin Zurarah. Ya Allah, masih muda, padahal As'ad bin Zurarah ini masih muda loh. Ia meninggal sebelum Rasulullah SAW selesai membangun masjid. Ya Allah, kasihan sekali. Padahal Sahal dan Suhail ini anak yatim yang diurus As'ad bin Zurarah. Kemudian juga yang meninggal adalah Bara bin Ma'rur, wafat pada bulan Safar sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah. Padahal Bara bin Ma'rur adalah orang yang pertama kali menjabat baiat kepada Nabi SAW. Meninggal dunia sebelum Rasulullah tiba ke kota Madinah. Di bulan Safar ya, Muharram Safar. Ia merupakan nakib yang pertama kali meninggal dunia. Nakibnya ada 12 kalau Anda masih ingat. Di tahun ini wafat pula Domrah bin Jundub. Sebelumnya ketika di Mekah ia sudah jatuh sakit. Ketika sakit, ia berpesan kepada anak-anaknya, keluarkan aku dari Mekah. Mereka pun membawanya keluar Mekah dengan maksud berhijrah. Ketika sampai di bendungan air Bani Ghifar atau Tan'im, ia meninggal, maka Allah menurunkan firman-Nya. Barang siapa keluar dari rumahnya, Domrah ya bin Jundub, dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Meninggal pula Kulthum bin Al-Hidmi yang rumahnya disinggahi oleh Rasulullah di Bani Amr bin Auf. Kemudian juga pada tahun ini Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Beliau menulis surat perjanjian dengan mereka. Ada 3 Yahudi yang tinggal di Madinah. Pertama Yahudi Bani Qainuqa, yang kedua Yahudi Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraidah. Bani Qainuqa Rasulullah usir mereka selesai perang Badar di tahun kedua Hijriah. Adapun Bani Nadir Rasulullah usir mereka pada tahun ke-5 Hijriah. Setelah perang Uhud. Perang Uhud itu tahun ke-3. Oh afwan, berarti tahun ke-4. Bani Nadir diusir Nabi tahun ke-4. Setelah perang Uhud di tahun ke-3. Kemudian Bani Quraidah Rasulullah usir mereka selesai perang Khandaq di tahun ke-5. Dah. Kenapa diusir Nabi? Karena mereka semuanya apa? La haula wala quwata illa billah. Mereka semuanya mengkhianati perjanjian Nabi SAW.
Kemudian masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Ulama dan ilmuwan Yahudi Abdullah bin Salam sejak dini bersegera masuk Islam. Meski kebanyakan orang Yahudi bersikukuh dengan kekafiran mereka, mereka terbagi menjadi 3 kabilah. 1 kabilah Qainuqa, 2 kabilah Nadir, 3 kabilah Quraidah. Di kemudian hari ketiga kabilah ini melanggar perjanjian. Beliau pun memerangi mereka. Beliau memberikan ampunan kepada Bani Qainuqa, mengusir Bani Nadir dan membunuh Bani Quraidah. Bani Qainuqa diampuni Nabi, sana pergi. Tapi harus dikeluarkan dari kota Madinah. Kemudian Bani Nadir diusir sama Nabi, harus dikeluarkan dari kota Madinah. Bani Quraidah dibunuh sama Nabi. Kenapa? Karena mereka membantu orang-orang Quraisy untuk menghancurkan Nabi di perang Ahzab atau perang Khandaq. Surat Al-Hasyr turun berkenaan tentang Bani Nadir. Surat Al-Ahzab turun berkenaan tentang Bani Quraidah. Sisa Bani Qainuqa tidak diturunkan. Dengan ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita telah menyelesaikan pembahasan berkaitan tentang tahun 1 kenabian ya. 1 tahun pertama Hijriyah. Tahun pertama Hijriyah. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan membahas berkaitan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun kedua Hijriyah. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.